kenapa mobil A bisa selamat, mobil B juga bisa selamat? Kenapa nggak terjadi tabrakan? Ada yang bisa jawab? Karena di jalurnya masing-masing. Oh enggak dong, ini ngambil jalur orang loh, tapi bisa selamat. Kenapa? Jarak. Kenapa? Jaga jaraknya. Jaga jarak. Artinya, nih, ini mobil bapak nyalip 3 mobil, selamat. Kenapa bisa selamat? Perhitungannya pas. Perhitungan pas. Oke, terus kedua faktor apa lagi? Lawannya mau berjalan, Pak. Nah, lawannya mau ngasih jalan. Berarti keberuntungan nggak? Iya. Apa yang terjadi kalau lawannya nggak mau ngasih jalan, yang ini tetap nekat? Adu bantai. Adu banteng. Kenapa terjadi adu banteng? Pak, saya nyalip, harusnya dia ngalah dong. Apa kata mobil B? Tar dulu. Secara undang-undang ini jalan saya mau nggak ngasih suka-suka gue dong. Iya? Saya nggak mau ngasih, kamu mau apa? Nah, terjadilah tabrakan seperti ini. Saya pernah menginvestigasi seorang pengemudi di sebuah PO, saya dimintain bantuan oleh customer saya. Pak Guru, ini ada pengemudi terjadi seperti ini kasusnya Pak Guru. Begitu saya investigasi, si pengemudi senior ini mengatakan, Pak, saya sudah 30 tahun saya bawa bus. Ya Pak ya, Indo saya pernah bawa, Mercy saya pernah bawa, Bapak sebut deh. Saya dari sini ke Aceh Pak, saya dari sini ke Nusa Tenggara, tahu udah dia ngebual semua itu. Tapi memang benar jam terbangnya tinggi, saya lihat historinya. 30 tahun Pak, saya melakukan tindakan manuver seperti ini. Jadi selama 30 tahun, saya melakukan tindakan ini, saya nggak pernah kecelakaan Pak. Wih, top dong. Di tahun ke-31 Pak, kemarin Pak, saya kecelakaan Pak. Terus menurut Pak supir apa? Inilah Pak Guru yang disebut sebagai kecelakaan. Inilah yang disebut sebagai takdir. Loh, kok Bapak bisa nyalain takdir? Pak, secara logik ya, pengemudi mana di muka bumi ini yang mau celaka? Kalau saya kecelakaan berarti takdir dong Pak Guru. Waduh. Udah Pak, saya lihat sini B2 umum. Pak, pengurus saya lihat story dia udah berapa tahun di sini? Udah lebih Pak, dari 35 tahun. Oke. Pak, yang terakhir, saya minta sertifikat kompetensi Bapak. Bapak sudah pernah ikut training defensive driving di mana aja? Belum pernah Pak Guru. Saya bawa mobil ini karena otodidak. Bapak saya ngajarin dan saya belajar sendiri. Dan saya belum pernah kecelakaan mengenai begini loh Pak. Ini baru kali ini saya kecelakaan setelah 31 tahun Pak. Inilah takdir hidup saya Pak. Waduh. Nah ini yang saya cerita dari awal ya. Perbedaan antara takdir dan kelalaian manusia. Besok saya bilang sama manajemen, wajibin semua pengemudi ikut training. Undang vendor dari manapun, wajib ada training setahun sekali. Bagi pengemudi yang tidak patuh, silahkan untuk dilakukan suatu ketegasan. Ini akibatnya kalau kita nggak pernah mengadakan pelatihan.